Kita semua tahu bahwa bekerja di malam hari, saat kantor kosong dan hanya ditemani cahaya lampu neon yang remang, seringkali memberi kesan aneh. Tapi bagi seorang security, itu adalah hal yang biasa. Setiap malam, mereka menjaga kantor dengan tugas yang sama, memastikan tidak ada orang yang datang dan pergi tanpa izin. Tapi, ada satu malam yang berbeda. Namanya Agus, seorang petugas keamanan yang sudah bekerja di kantor ini selama 5 tahun. Pekerjaannya sederhana, memastikan bahwa pintu terkunci, alarm aktif, dan semua ruangan dalam keadaan aman. Namun, malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Agus menghidupkan monitor CCTV di ruang keamanan dan melihat ke layar. Semua ruangan tampak kosong, hening. Hanya suara dingin AC yang terdengar di ruangannya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak ada yang mencurigakan hingga suara itu. Langkah kaki dari lantai atas. Agus terdiam sejenak, mencoba memastikan kalau dirinya tidak salah dengar. Mungkin hanya imajinasinya. Tapi suara itu terus terdengar semakin jelas. Agus menatap layar CCTV dengan waspada. Tidak ada siapa-siapa di sana. Semua ruangan di lantai atas terlihat gelap, terkunci rapat. Tapi suara langkah itu semakin dekat, seolah ada yang berjalan dari ruang rapat ke koridor, lalu berhenti tepat di depan ruang keamanan. Agus mencoba untuk tetap tenang. Mungkin ada seseorang yang terlupa atau ketinggalan di kantor, tapi ia memutuskan untuk memeriksa langsung. Saat ia berdiri dan hendak keluar dari ruang keamanan, tiba-tiba pintu utama kantor terbuka dengan keras. Agus terkejut, bergegas menuju pintu. Tidak ada angin. Semua jendela tertutup rapat. Siapa yang membuka pintu itu? Dan mengapa tidak ada orang di sana? Ketika Agus melangkah masuk, ia merasakan suhu yang aneh, seperti ada yang mengawasinya. Ia melangkah dengan hati-hati menuju tangga, melongok ke lantai atas. Tidak ada suara lagi, hanya hening yang menekan. Namun, begitu ia menoleh kembali ke koridor bawah, tiba-tiba suara ketukan. Ketukan yang datang dari dalam ruangan yang terkunci. Agus mencoba untuk membuka pintu itu, namun terkunci. Dia memutuskan untuk memanggil teman sekantornya yang lain, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara bisikan yang terdengar samar-samar dari dalam ruangan gelap itu. Agus merasa ada sesuatu yang salah. Seseorang ada di dalam. Tapi siapa? Tidak ada siapa-siapa di kantor malam itu selain dirinya. Lalu, suara ketukan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti kantor. Agus menggenggam radio komunikasi dan berusaha menelepon atasan. Namun sinyal tiba-tiba hilang. Suara bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Jangan cari aku. Aku ada di sini. Agus berlari kembali ke ruang keamanan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap layar CCTV yang kini menampilkan gambar yang mengerikan. Di dalam setiap ruangan ada bayangan samar. Bayangan yang seharusnya tidak ada. Mereka bergerak tanpa suara. Tanpa sadar, Agus melangkah mundur, terjatuh, dan menabrak meja. Dan saat itu, di layar CCTV, terlihat satu wajah yang memandang langsung ke kamera. Wajah pucat dengan mata yang kosong, seperti bukan manusia. Agus tak pernah ditemukan lagi setelah malam itu. Laporan kepolisian menyebutkan bahwa di kantornya tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kebakaran. Semua tetap utuh. Namun, beberapa petugas keamanan lain yang datang menggantikan Agus mengatakan bahwa mereka sering mendengar langkah kaki, ketukan, dan bisikan yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan sekarang, setiap malam, suara-suara itu terus terdengar.
membawa teror bagi siapapun yang berani menjaga kantor itu, seperti sebuah peringatan yang tidak akan pernah berhenti. Malam ini, siapa yang akan menjaga kantor itu? Mungkin Anda, atau mungkin sesuatu yang lain. Terima kasih telah mendengarkan podcast horor kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita menegangkan selanjutnya.